Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Maria Yusefa Diu dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya menjelaskan materi yaitu teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini pertama diperkenalkan oleh Elie Heckscher dan Bertin Ohlin. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif, di mana teori klasik komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara, namun tidak menjelaskan produktivitas tertentu. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Teori Heckscher-Ohlin ini juga menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Contohnya hutan Indonesia dan Australia, yaitu adanya perbedaan karunia sumber daya negara. Dalam teori Heckscher-Ohlin ini juga dikenal dengan the proportional factor theory, yaitu teori ini menyatakan bahwa negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi intensif. Teori ini juga menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan pada bidang teknologi dan faktor produksi. Di sini juga saya menjelaskan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Asumsi teori Heckscher-Ohlin ini yaitu terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi tenaga kerja dan modal. Berikutnya, kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. Kemudian, komoditi X secara umum bersifat padat karya atau pada tenaga kerja atau labor intensif, sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal atau kapital intensif. Berikutnya, terdapat kompetensi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. Berikut, kedua komoditi sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Dalam teori Heckscher-Ohlin ini juga mempunyai kelemahan, yaitu asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Kemudian, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor environment Heckscher-Ohlin. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional, yaitu adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Heckscher-Ohlin tetapi tidak mengurangi validitas model Heckscher-Ohlin ini. Berikutnya, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Berikutnya, analisis hipotesis, yaitu produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Berikutnya, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Berikut, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama juga. Berikutnya,
perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Berikutnya, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspor padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Dalam teori Heckscher-Ohlin ini atau teori HO menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokuan. Kurva Isokos adalah kurva yang melukiskan total biaya produk yang sama. Kemudian kurva yang menggambarkan total produk yang sama. Kemudian kurva Isokuan adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva Isokos akan bersinggungan dengan kurva Isokuan pada titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh produk tertentu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.